Selamat anak-anak Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Oke. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita berdoa dulu dipimpin oleh Ima. Ayo Ima pimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ima Tarigan. Hadir, Bu. Eima. Hadir. Nova Rohana. Tidur kurasa Sinova ini ya. Ibu anggap absen. Monai Sinaga. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Riza. Hadir, Ibu. Oke ya. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini mengenai alat penghalus. Ada yang kenal alat penghalus? Tidak, Bu. Oke. Alat penghalus itu adalah contohnya blender. Ada yang kenal? Oh, ada, Bu. Jadi anak-anak, alat penghalus itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menghaluskan suatu bahan makanan yang kasar atau keras menjadi halus. Contohnya seperti anak-anak Ibu, pengertian alat halus itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menghaluskan suatu bahan makanan yang keras menjadi halus. Contohnya itu seperti cabai, tomat, bawang. Alat penghalus itu ada dua jenis, ada manual dan elektrik. Ada yang tahu manual itu seperti apa contohnya? Tidak, Bu. Yang manual itu seperti gilingan cabai yang pakai tenaga. Ya, seperti ini, olekan. Berfungsi untuk Udah apa? Oke. Anak-anak Ibu, ada yang tahu? Oke, jenis penghalus itu ada dua. Yang pertama itu manual dan yang kedua itu elektrik. Ada yang tahu contoh jenis penghalus manual? Saya, Ibu. Ulekan, Bu. Dang terbagi suara miso. Udah apa? Udah. Oke. Nah, anak-anak, alat penghalus itu ada dua jenis. Yang pertama itu manual, yang kedua itu elektrik. Ada yang tahu contoh alat manual? Saya, Ibu. Coba Nova jelaskan. Alat manual itu seperti ulekan, Bu, yang menggunakan tenaga, Bu, untuk menghaluskan bahan makanan. Dah. Ada dua alat penghalus daging. Ulang. Alat penghalus. Udah Nova? Udah. Oke. Alat penghalus itu ada dua bagian. Yang pertama manual, yang kedua elektrik. Ada yang bisa buat contoh alat penghalus manual? Saya, Ibu. Iya Nova? Contohnya itu seperti ulekan, Ibu. Bukan. Iya, kamu benar sekali. Kita ke elektrik. Ada yang bisa masih contoh? Ima Tarigan? Bisa, Bu. Blender dan alat penghalus daging. Ya.
Anak-anak ibu pintar semua ya. Tapi kemana kalian semua? Kok nggak on kamera? Yang ketiga yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Iya, on kamera. Kameranya rusak, Bu. Mati kau Rika. Mana lebih bagus tadi? Oke. Seperti yang tadi Nova. Udah di video. Udah. Iya, ini contoh yang disebutkan Nova tadi ya. Itu olekan atau cobek yang berfungsi untuk mengurus. Iya, seperti yang Nova contohkan tadi, itu ada alat manual seperti cobekan yang berfungsi untuk menghaluskan bumbu kering dan bumbu basah. Kelebihannya itu tidak memerlukan listrik atau hemat listrik ya. Hasil olekan juga halus. Kelemahannya kita mengeluarkan tenaga, kita lelah dan capek. Oke, slide berikutnya. Bilang kalau udah ngerekam. Next, gitu. Udah. Next. Oke. Yang kedua, contoh alat manual itu ada lumpang yang berfungsi untuk menghaluskan tepung. Kelebihannya tidak memerlukan listrik. Hasil yang diproduksinya juga halus. Kelemahannya itu menguras tenaga. Oke, kita lanjut ke alat penghalus elektrik. Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Oke. Nova pernah lihat alat seperti ini? Pernah Ibu, ada di lab kita Bu. Ya. Jadi nama ulang ya Nova. Iya, ini alat contoh. Udah. Ya, kita masuk ke elektrik ini tadi Kak. Masih manual. Ada yang tunggu dulu, udah kau videonya? Udah. Kenapa? Udah. Oke. Selanjutnya itu alat penggiling daging. Ada yang pernah lihat anak-anak ibu atau yang udah kenal? Saya Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, alat penggiling daging ini berfungsi untuk menggiling daging, untuk mencincang dan menghaluskan bahan makanan. Kelebihannya tidak memerlukan listrik. Dapat mengkoordir pekerjaan membuat daging menjadi halus. Kelemahannya memakan waktu yang cukup banyak, cepat lelah karena menggunakannya pakai tangan. Oke, selanjutnya. Kenal alat penghalus yang seperti di gambar ini? Pernah Ibu, saya pernah melihatnya. Oke. Garlic berfungsi untuk menghaluskan bawang putih. Ada yang kenal bawang putih? Tahu, Bu. Pengusir vampir. Alat penghalus manual berikutnya itu garlic yang berfungsi untuk menghaluskan bawang putih. Kelebihannya lebih praktis dan cepat. Penghalus manual berikutnya itu garlic yang berfungsi untuk menghaluskan bawang putih. Kelebihannya lebih praktis dan cepat, menghasilkan rasa bawang putih yang lebih wangi, kuat dan lebih halus. Tidak memerlukan listrik. Kelemahannya, slide-nya. Oke. Kelemahannya menggunakan sedikit tenaga. Berikutnya. Berarti kan udah video. Udah di video, Nop. Udah. Kita lanjut ke alat elektrik ya, anak ibu. Siapa di sini yang nggak kenal blender? Ada? Ada, Bu. Tahu. Ini di mana ini si Eima ini? Tidur. Tidur, Bu. Deborah Manurung. Mati. Topari kau nanti Rika. Oke, kita lanjut ke alat elektrik ya, anak ibu. Yaitu blender. Blender ini umumnya terdapat. Selanjutnya kita masuk ke alat penghalus elektrik. Yang pertama itu blender. Blender pada umumnya adalah suatu tempat
yaitu alat yang kemudian Nadia. Tunggu. Ke alat penghalus elektrik, yang pertama blender. Blender kelebihannya itu lebih kuat, hasil akhirnya halus, memiliki wadahnya sendiri. Kelemahannya membutuhkan listrik, membutuhkan ruang untuk menyimpan, dan lebih repot saat dicuci. Oke. Jangan buka video, Nop. Banyak dosa. Blender di sini untuk menghaluskan bahan makanan dalam jumlah yang sedikit. Yang pertama, kelebihannya tidak membutuhkan ruang besar untuk menyimpan, bisa memblender makanan dalam suhu panas dan dingin. Kelemahannya tidak terlalu kuat, tidak memiliki wadah sendiri, hasil akhirnya itu kasar. Ada yang pernah melihat seperti ini, anak-anak? Pernah Ibu. Pernah, Bu. Oke, kita masuk selanjutnya. Juicer, ada yang tahu? Pernah lihat di Tahu, TV Bu. Bu. Nova bisa jelaskan apa itu juicer? Oh, untuk menghaluskan, untuk memblender buah Bu. Iya, untuk memblender buah, bagus. Yang pertama itu kelebihannya jus lebih kental tanpa ampas, praktis dan cepat, daya tarik listriknya itu kecil. Dan kelemahannya mengeluarkan suara yang berisik, harga cukup mahal, sulit dibersihkan, dan menggunakan listrik. Oke, selanjutnya. Nggak ada. Gas. Udah? Mm-mm. Mixer. Selanjutnya ada mixer. Kenapa? Saya Ibu. Bisa menjelaskan apa kegunaan yang ada di gambar? Bisa Ibu. Oke, coba jelaskan. Oke, mixer fungsinya untuk menggabung adonan Ibu, untuk biar rata. Kemudian kelebihannya itu lebih simple, lebih mudah, tidak menguras tenaga. Kemudian kelemahannya dari segi harga, mixernya memang cukup mahal. Kemudian juga ini menggunakan listrik gitu Bu. Iya, sangat bagus sekali ya, anak Ibu Nova. Kamu sangat pintar. Elva aku Bu. Apa ini nggak bisa? Ini kayaknya kesimpulannya Rip. Iya, kesimpulan ini Rip. Ya udah gaskan Iya, aja. kesimpulan. Cukup sekian gitu. Jadi anak-anak Ibu, sekian hasil kita. Ulang. Sekian materi kita pada hari ini. Siapa nanti yang bisa Sebelumnya ada yang Baik anak-anak Ibu, sekian dari materi hari ini. Apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Nova Ibu, Nova, apa pertanyaannya? cara menggunakan garlic press Ibu. Garnish press. Kok garnish? Garlic. Udah standby videonya? Udah. Sekian materi hari ini anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya? Nova Ibu, Nova, silahkan. cara menggunakan garlic press Ibu. Garlic press. Oke, cara menggunakannya, kuliti bawang putih. Itu kan ada wadahnya, seperti di gambar ada wadah. Terus bawang putihnya dimasukkan dalam wadah. Terus tekan gang untuk jeda dulu. Cara menggunakan garlic itu, anak Ibu, masukkan itu bawang putih ke dalam wadahnya. Terus tekan aja gangnya. Udah, nanti bawang putihnya keluar dari lubang yang udah ada di pinggiran itu. Gimana Nova? Paham? Paham Ibu. Oke. Apa ada pertanyaan lagi anak Ibu? Gang rumah saya di Gang Pepaya, Bu. Kau ngapain sih? Oke.
Oke. Oke, pertanyaan Nova tadi bagus ya. Jadi cara menggunakan garlic press itu seperti ya, kita buka bawang putihnya, kita masukkan ke dalam wadah yang udah ada seperti pada gambar. Terus gangkan gagang yang udah ada. Kita tekan ke Pertanyaan Nova sangat bagus. Oke, kegunaan garlic press. bukan kegunaan, cara Pertanyaan Nova sangat bagus ya. Cara penggunaan garlic. Oke. Pertama-tama kita kupas dulu bawang putihnya. Oke. Udah, Nop? Udah. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Nova. Oke, cara kegunaan garlic press itu yang pertama, kita kupas dulu bawang putih, kita masukkan ke dalam wadah, terus kita satukan. Ai, romantis kan? Udah? Udah. Oke, cara kegunaan ulang-ulang. Ini aja lah aku yang ngomong, kau lip sync. Cara menggunakan garlic press itu, yang pertama, bawang putihnya dikupas dulu. Terus bawang putih yang telah dikupas itu dimasukkan ke dalam wadah yang telah tersedia pada alatnya. Terus kita satukan gagang. Lalu kita berikan tekanan. Terus otomatis nanti bawangnya itu kan keluar dari lubang yang udah tersedia dari pinggir. Gimana, Nova? Paham? Paham, Ibu. Oke. Siswa Ibu masih ada yang ingin bertanya? Aku Iya, Bora, persilahkan. gimana kalau misalnya nggak usah dikupas bawang putihnya? Ya, kalau bawang putihnya tidak dikupas, ya kita nggak bisa menggunakan itu bahannya. Ya kali kau makan. Kesimpulan. Udah. Mau nanya? Si Jo, Dedik, Rip, janganlah Rip. Bu, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nova, Ibu. Nova, coba simpulkan. Seperti yang kita ketahui ya, yang seperti Ibu jelaskan tadi, alat penghalus itu ada dua macam, ada yang manual dan ada yang elektrik. Seperti itu, Ibu, yang fungsinya juga sama, yang untuk menghaluskan bahan makanan. Oke, kesimpulannya bagus. Jadi Ibu agak sedikit menambah ya. Jadi alat penghalus berguna untuk menghaluskan bahan makanan dan dapat menghasilkan hasil yang baik serta ada inovasi-inovasi terbaru. Jadi dengan alat bekerja, manusia pun sangat terbantu. Manusia tidak perlu lagi capek dalam menghaluskan bahan makanan. Alat penghalus juga sudah ada yang elektrik atau otomatis. Manusia bisa mengerjakan pekerjaan yang lain menunggu hasil dari bahan makanan yang sedang dihaluskan oleh alat penghalus elektrik yang dipakai. Sekian pelajaran kita hari ini ya anak ibu. Jadi tugas kalian untuk minggu depan itu mengerjakan tentang kegunaan alat yang ada di lab. Seperti contohnya itu open. Bisa kan dikerjakan? Bisa, Bu. Nah, pengumpulannya itu dalam bentuk makalah dikirim melalui Classroom. Sekian dari mata pelajaran kita hari ini. Mari Ima kita tutup dalam doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Udah.